Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan limpahannya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Salawat serta salam nan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menghantarkan kami dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Untuk menghargai waktu, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul tentang hukum memakai make up dan skincare. Memakai make up dan skincare paling sering digunakan terutama pada wanita. Tanpa make up atau skincare, mungkin sebagian tidak pede dengan penampilan. Tapi sebagai wanita, kita harus tahu hukum memakai make up dan skincare. Hukum memakai make up dan skincare adalah boleh atau disebut dengan mubah, dengan syarat bahwa bahan yang dipakai untuk membuat make up dan skincare bukan berasal dari sesuatu yang najis ataupun haram ataupun menyebabkan terhalangnya air ke permukaan kulit saat wudhu ataupun mandi wajib. Setidaknya ada 3 alasan yang memperbolehkan penggunaan make up dan skincare, yaitu yang pertama, karena Allah itu mencintai keindahan seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis Muslim. Sehingga kita sebagai hambanya alangkah baiknya senantiasa menjaga keindahan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercantik diri dalam Islam adalah ibadah. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Khairun nisa'i antasurruka iza abasarta watuti'uka iza amarta watafatu waibatika fi nafsiha wa malik. Yang artinya, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya di saat engkau pergi. Hadis At-Tabrani. Untuk membuat senang suami setiap kali memandang, maka seorang istri harus selalu menjaga kebersihan dan keindahan dirinya. Yang menjaga kebersihan dan keindahan itu sendiri merupakan bagian dari iman. Yang ketiga, cara agar lelaki mau menikahi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keturunannya. Yang ketiga, kecantikannya. Dan yang keempat itu agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis Bukhari. Dan untuk membuat diri ini menjadi cantik, maka penggunaan make up dan skincare merupakan salah satu sarana untuk meraihnya. Meskipun make up dan skincare boleh digunakan, namun harus diperhatikan hukum dan ketentuan syariat yang berlaku terhadapnya. Karena bolehnya penggunaan make up dan skincare bisa merubah menjadi makruh, bahkan haram. Dengan sebab beberapa alasan, di antaranya yaitu yang pertama,
Karena kandungan make up dan skincare berasal dari sesuatu bahan yang dilarang. Dalam hal ini, terdapat beberapa kandungan yang seharusnya tidak digunakan dalam produk kecantikan. Seperti penggunaan gelatin, gliserin, ataupun kolagen yang berasal dari enzim babi. Yang kedua, karena make up dan skincare digunakan untuk tindakan dan aktivitas yang haram, seperti dipergunakan untuk sarana merubah bentuk penciptaan seseorang. Misalnya, untuk bahan suntik putih, operasi plastik, membuat tato, ataupun untuk merontokkan alis. Yang ketiga, karena cara memperolehnya, yakni memperoleh make up dan skincare dengan jalan yang salah, seperti memperoleh dari mencuri ataupun dengan cara-cara riba yang dilarang oleh Islam. Yang keempat, karena mempergunakannya secara berlebihan dan mubazir, sebab Allah Subhanahu wa taala melarang kita dan berperilaku mubazir atau berlebih-lebihan. Yang kelima, karena penggunaannya ditunjukkan untuk pamer dan sombong atau disebut dengan tabarruj. Misalnya, make up dan skincare digunakan untuk mempercantik diri yang kecantikannya tersebut kemudian digunakan untuk merendahkan orang lain ataupun untuk dipamerkan kepada orang lain, bukan suami. Inilah ceramah yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.